Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi, berada di Prodi Teknik Elektro. Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Hari ini saya akan menjelaskan materi metode klasik untuk mata kuliah optimisasi. Oke guys, kita saksikan saja guys ya, bagaimana materinya ya guys ya. Nah, metode optimasi klasik ini adalah metode yang menjadi permulaan sehingga nanti akan ada yang kita sebut sebagai metode modern. Ya. Salah satu contoh metode modern adalah misalnya sampailah kita kenal yang kita sebut sebagai genetic algorithm. Ya, jadi ada mata kuliahnya kan. Nah, kemudian diselingi oleh di bawahnya ada kendali optimal. Nah, ya kan. Nah, pembahasan lanjutan sampai akhirnya kita ke genetic algorithm itu nanti tujuannya adalah untuk mencari nilai optimal dari suatu permasalahan yang ingin dicari. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada metode optimasi klasik. Metode optimasi klasik ini menggunakan prinsip diferensial. Ya, ingat ya. Jadi ini matematik ya. Jadi optimisasi ini matematik. Jadi basicnya adalah diferensial. Diapakan sih diferensialnya itu? Diferensialnya itu artinya melakukan proses penurunan terhadap variabel atau desain variabel yang dimiliki. Berapa banyak desain variabelnya? Nah, yang pasti kalau namanya suatu masalah mempunyai banyak batasan, maka variabelnya pun akan menjadi variabel jamak atau yang kita sebut sebagai multivariabel. Ya. Tetapi kita tidak mungkin langsung ke multivariabel pembahasannya. Nanti kita akan bertahap ya, dari variabel tunggal, kemudian kita berlanjut kepada variabel jamak. Dari yang awalnya tanpa kendala, kemudian bergerak menjadi ada kendala, gitu ya. Jadi pembahasan kita itu nanti akan kita pecah-pecah atau kita bagi-bagi, nanti akan saya jelaskan di tulisan PowerPoint saya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa secara umum bahwa metode optimasi klasik ini digunakan untuk apa? Untuk mencari nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi yang kontinu. Ya, fungsi yang kontinu itu sifatnya diferensiable. Ya, kemudian apa bahan pokoknya, perkakas utamanya yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu kalkulus diferensial. Karena itu tadi saya katakan bahwa metode optimasi klasik menggunakan diferensial. Ya, nah pembahasan nanti kita pecah-pecah atau kita bagi-bagi ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu optimasi tanpa kendala dengan desain variabel tunggal. Ya, ini sudah kita pelajari loh kemarin. Ya, bagaimana kalau sebetulnya yang kemarin kita bahas itu jauh lebih lengkap ya. Artinya variabelnya banyak, kemudian fungsi objektifnya ada, fungsi kendalanya ada. Tetapi yang akan kita bahas pertama ini adalah variabelnya satu saja, variabel tunggal ya. Jadi X barnya itu X1 saja, tidak ada X2, X3, artinya masih X ya. Nah, maka di judulnya ini adalah optimasi tanpa kendala dengan desain variabel tunggal. Yang disebut sebagai desain variabel itu adalah variabel X ya. Yang disebut sebagai optimasi tanpa kendala itu artinya tidak ada syarat, tidak ada batasan ya. Nah, secara umum permasalahan 3.1 ini sudah saya bahas loh, di mana di awal pertemuan kita sudah saya kenalkan dengan beberapa istilah nilai ekstrim ya. Waktu itu saya menggunakan contoh grafis ya, tapi nanti kita bisa lihat kembali. Yang pertama yang menjadi poinnya adalah ada yang kita kenal sebagai solusi minimum relatif atau yang saya sudah kenalkan sebagai lokal minimum ya, lokal minimum. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian yang kedua adalah solusi maksimum relatif atau yang kita sebut sebagai lokal maksimum. Ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai minimum absolut.
ya, solusi minimum absolut atau yang disebut sebagai global minimum. Nah, satu lagi yang terakhir, maksimum absolut atau yang sudah saya kenalkan sebagai global maksimum. Nah, ya, nanti kalau kalian perhatikan di gambar bawahnya ini, ya, di gambar bawahnya ini ada gambar grafik, ya, dari suatu kondisi data tertentu di mana kita bisa menentukan apa yang bisa kita tentukan. Kita bisa menentukan mana global maksimumnya, mana global minimumnya, mana lokal maksimum, mana lokal minimum. Kalau kemarin saya jelaskan dengan relatif maksimum atau lokal maksimum, relatif minimum atau lokal minimum, ya, atau global maksimum atau absolut maksimum. Absolut itu pasti, ya. Jadi kalau kita punya data grafis, ini saya ulang kembali saja. Kalau kita punya data grafis naik turun gitu ya. Nah, maka semua yang berada di titik puncak itu masuk dalam kategori lokal maksimum atau relatif maksimum. Nah, tetapi di antara titik-titik puncak itu ada satu bagian yang paling puncak yang kita sebut sebagai global maksimum atau absolut maksimum. Nah, sebaliknya, pada waktu kita berada di titik lembah, ya, titik lembah itu ini misalnya. Nah, maka setiap titik lembah itu kita sebut sebagai daerah yang minimum atau lokal minimum atau relatif minimum. Jadi saya sengaja ya mengenalkan banyak nama ya, karena beberapa sumber literatur kadang menggunakan nama-nama yang berbeda. Tapi kita harus paham masalah itu. Nah, tetapi di antara yang paling minimum itu ada yang paling minimum yang kita sebut sebagai global minimum, ya, atau absolute minimum. Jadi gitu ya. Jadi semua itu pasti lokal minimum. Tetapi ada satu dalam rentang waktu tertentu yang paling minimum yang kita sebut sebagai global minimum. Dari sekumpulan data maksimum, ya, ada titik-titik puncak maksimum yang kita sebut sebagai lokal maksimum. Tetapi pasti ada satu bagian di antara rentang waktu tertentu, saya pakai istilah gitu ya, rentang waktu tertentu yang menjadi global maksimum atau absolut maksimum. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu saya kenalkan kepada kalian lagi adalah di metode klasik. Nah, yang ini yang kita bahas ini kan metode tanpa kendala, tanpa syarat ya artinya. Jadi di fungsi objektif ini tidak ada syarat. Kemudian variabelnya cuma satu. Nah, gitu ya yang kita bahas sekarang. Apa yang perlu kita ketahui? Ada dua istilah. Yang pertama adalah teorema syarat perlu. Yang kedua adalah teorema syarat cukup. Ya, yang bawah nih ya. Jadi PC. Nah, saya lebih biasa mengenalkan dengan PC, personal komputer. Kalian pasti ingat personal komputer, tapi di sini P-nya adalah perlu, C-nya cukup. Oke ya. Jadi teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup. Jadi teorema syarat perlu itu apa? Teorema syarat perlu itu kita pakai untuk mencari nilai ekstrim, Sekarang kalian jangan pusingkan ya apa istilah-istilah baru yang muncul, tapi nanti dengan berjalan waktu mudah-mudahan kalian jadi lebih paham ya, untuk mencari nilai ekstrim. Dari apa? Dari suatu sistem atau dari suatu fungsi. Nah, maka ya, apa yang harus kita lakukan di teorema syarat perlu ini? Kita lakukan proses diferensial, mencari turunan pertama terhadap variabel yang mempengaruhinya. Jadi kalau saya punya fungsi objektif dengan variabel x, maka saya turunkan dia terhadap x. Karena itu di sini kalimatnya del fx per del x. Turunan pertama dari fungsi x ya terhadap variabel x. Nah, nanti kalau nilai x-nya diperoleh, maka x yang kita dapatkan itu kita sebut sebagai x star, x bintang, x star. Ya, ini ada istilah-istilah baru ya, tolong dipahami. X sama dengan x star. X star itu apa? X star itulah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Nah, gitu ya. X star itulah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim, atau variabel x yang kita peroleh itulah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim.
Nah, dengan cara apa? Dengan cara turunan pertamanya. Jadi setelah kita turunkan, nah turunan pertamanya itu f aksen x atau turunan pertama dari fungsi objektif itu kita buat dia sama dengan 0 sehingga nanti variabel x-nya bisa kita dapatkan. Oke ya, itu yang harus kita ingat di pembahasan file teori ya. Nah, setelah kita turunkan fungsi objektifnya dan kita buat dia sama dengan 0, kemudian kita akan mencari berapa nilai x-nya yang kita sebut sebagai nilai ekstrim atau nilai x star, x bintang ya. Kalau dia ada, artinya solusinya itu nanti bisa kita dapatkan. Solusinya bisa didapatkan. Artinya kalau x-nya itu ada, berarti solusinya bisa kita dapatkan. Tetapi bisa saja variabel x-nya itu tidak ada, ya. Nah, sehingga kita bisa katakan, oh dia tidak memiliki solusi. Artinya pada waktu kita hitung hasil x yang dimaksud bukan bernilai real atau integer, ya, tapi merupakan bilangan kompleks atau bilangan imajiner, ya. Bilangan imajiner. Kalian kan sekarang ada di semester 5 kan? Berarti kalian sudah dapatkan matematika teknik 2, berarti sudah mengerti tentang imajiner, ya, bilangan kompleks. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan syarat perlu di atas, ya kan? Nanti itu kita akan menentukan, ya. Kita akan nanti tujuan selanjutnya ya. Kita akan menentukan bagaimana caranya kita bisa menentukan apakah fungsi itu maksimum atau minimum, ataupun bukan dia merupakan titik belok gitu, atau titik balik, ya. Maka biar kita bisa mendapatkan dia merupakan solusi maksimum atau minimum, ya, dengan melakukan pengecekan nilai ekstrim tadi, kita pakai apa? Kita pakai teorema yang kedua, yang kita sebut sebagai teorema syarat cukup. Ya, jadi teorema syarat cukup itu digunakan untuk mengetahui apakah fungsi objektifnya itu merupakan solusinya solusi maksimum atau solusi minimum. Dari apa? Dari setiap nilai ekstrim yang diperoleh. Jadi nilai ekstrim yang diperoleh itu tidak cuma satu ya, biasanya bisa beberapa. Kemudian nanti kita lakukan uji coba. Nanti apakah hasilnya positif atau negatif, itulah yang menentukan apakah dia menjadi fungsi solusi maksimum atau solusi minimum, ya. Sebagai contoh nih misalnya, ya, kita lihat di bagian pernyataan di bawahnya. Turunan pertama bila kita sudah dapatkan, kemudian kita masukkan hasil dari nilai ekstrim di soal itu, ya, dan hasilnya sama dengan 0, maka kita katakan apa? Kita katakan nilai ekstrimnya, ya, akan seperti apa? Ada 3 poin nanti ya. Nah, yang kedua adalah bila turunannya dengan turunan kesekian, ya, ini artinya turunan ini kan bergerak ya. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat sampai turunan ke n, ya. Nah, maka pada waktu sampai dengan turunan ke n dan turunan ke n-nya itu merupakan bilangan genap, artinya kalau bilangan genap itu adalah turunan kedua, turunan keempat, turunan ke-6, turunan ke-8 gitu ya. Nah, maka bila x star-nya kita masukkan kemana? Ke turunan kedua, minimal yang kedua ya, kalau selanjutnya nanti jadi keempat, jadi ke-6 gitu ya. Yang minimal yang kedua. Maka kalau kita sudah masukkan x star-nya itu ke dalam turunan kedua dan hasilnya ternyata merupakan nilai positif, x fungsi objektif lebih besar 0 itu artinya positif, ya, maka x star yang dimaksud solusinya adalah solusi minimum, gitu ya. Jadi kita pakai kata kuncinya gini, kalau hasilnya positif maka dia minimum. Dan kalau turunan kedua nilai ekstrimnya kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi objektif turunan kedua, maka hasilnya kita dapatkan negatif atau lebih kecil 0, ya.
maka kita katakan X star yang dimaksud itu solusinya adalah solusi maksimum. Jadi bertolak belakang ya. Kalau hasilnya positif dia minimum, kalau hasilnya negatif dia maksimum. Gitu ya. Nah, maka ada satu lagi ya. Bagaimana kalau turunannya itu bukan genap, bukan turunan ke genap, jadi bukan turunan kedua, bukan turunan keempat, bukan turunan keenam, tapi turunan yang ganjil. Yang dimaksud adalah turunan ketiga, turunan kelima, turunan ketujuh dan seterusnya. Ya, maka X star-nya itu bukan merupakan solusi, gitu ya, bukan merupakan solusi. Kita lihat contoh berikut. Mudah-mudahan nanti bisa memperjelas kalian. Jadi kalau di pertemuan kita yang pertama, yang kedua, ya sebelumnya lah, ya kita membahas tentang bagaimana kita mendapatkan formula atau kita mendapatkan fungsi objektif, bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi kendala. Tapi di contoh soal ini fungsi objektifnya sudah langsung diketahui. Ya, tentukan solusi maksimum atau minimum dari fungsi berikut. Nah, kita itu disuruh diminta untuk mencari bagaimana, apakah persamaan yang dimaksud ini kalau solusi maksimumnya kayak apa atau minimumnya kayak apa, gitu ya. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan 12x pangkat 5 dikurangi 45x pangkat 4 ditambah 40x pangkat 3 ditambah 5. Nah, maka untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi yang dimaksud yang di atas, kita gunakan dua teorema. Yang pertama adalah teorema syarat perlu, ya, syarat perlu. Yang warna merah ini ya, dua-duanya kasih warna merah. Nanti dari teorema syarat perlu, apa yang kita lakukan? Kita lakukan turunan pertama. Jadi di situ kata kuncinya adalah kalau kita pakai teorema syarat perlu, maka fungsi objektifnya kita diferensialkan. Setelah kita diferensialkan, maka buat dia sama dengan 0. Ya, maka buat dia sama dengan 0. Nah, setelah buat dia sama dengan 0 dari turunan pertamanya, baru kita faktorkan untuk mencari berapa X yang dimaksud. Nah, karena itu pada waktu kalian di sekolah menengah kan mencari fungsi, kemudian difaktor-faktorkan, kemudian X-nya dicari. Nah, ini kita pakai sekarang nih maksudnya. Jadi, F turunan pertama dari fungsi objektif kita cari sama-sama ya. Turunan pertama itu adalah pangkatnya dikalikan ke konstantanya, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, berarti 5 dikali 12 dapatnya 60, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 4. Dari 5 kurang 1 jadi 4. Ya. Kemudian 4 dikali 45 180, pangkatnya dikurangi 1 jadi 3. 3 dikali 120 kali 40 120, pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Nah, kalau kita lihat ini semuanya memiliki variabel X dan yang terkecil pangkatnya pangkat 2. Maka kita lakukan apa? Kita lakukan penyederhanaan. Ya. Kemudian masing-masing di sini merupakan kelipatan 60. Maka kita keluarkan 60 dengan X kuadratnya. Jadi yang tersisa adalah X kuadrat dikurangi 3X plus 2. 2x kuadrat min 3x plus 2 itu bisa kita faktorkan atau bisa kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi x min 2 kali x min 1. Ya, x min 2 dikali x min 1. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari akar-akar polinomial. Kalau 60x kuadrat dikalikan x min 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0, maka x-nya itu ada berapa? Ada 4. X kuadratnya itu adalah X1, X2, X yang baris kedua ini adalah X3, dan yang terakhir adalah X4, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai akar-akar polinomial. Nah, sehingga nilai ekstrimnya bisa kita dapatkan. Bagaimana? Yang pertama, X1, X2 sama dengan 0. Kenapa? Karena yang dari sini 60x kuadrat sama dengan 0, maka X sama dengan 0, artinya X1, X2 di sini ada pangkat 2 ya, berarti ada 2 di situ. X1, X2 sama dengan 0. Yang kedua adalah X min 2 sama dengan 0, artinya kita dapatkan X sama dengan 2.
X min 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan X3 nya sama dengan 1. Nah, ini boleh terbalik ya, nggak ada masalah ya. Kalau di sini kebetulan dia hitungnya terbalik, tapi prinsipnya sama ya. Kemudian sekarang kalau nilai ekstrimnya sudah dapat, tugas kita adalah menggunakan masing-masing nilai ekstrim kita masukkan di turunan kedua. Nah, sekarang tugas kita adalah, kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa mencari titik maksimum dan minimum dari nilai ekstrim yang dimaksud. Itu yang kita sebut sebagai syarat perlu ya, teorema syarat perlu. Nah, sekarang kita turunkan sekali lagi ya. Dari turunan pertama 60x pangkat 4 min 180x pangkat 3 dan seterusnya, kita turunkan dia jadi turunan kedua, jadi x double aksen ya. 4 dikali 60 kita dapatkan 240, pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 3 ya. 180 dikali 3 540, pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 2. 120 kali 2 240, pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 1. Sehingga F turunan kedua adalah 240x pangkat 3 dikurangi 540x kuadrat ditambah 240x. Nah, nanti fungsi turunan kedua yang sudah kita dapatkan ini, kita masing-masing kita masukkan dengan nilai x 0. Bagaimana kalau x-nya sama dengan 1? Bagaimana kalau x-nya sama dengan 2? Ingat ya, yang ada di bawahnya 1, 2, 3 itu sampai 4 ini cuma untuk membedakan bahwa x-nya itu ada beberapa kemungkinan yang bisa dicoba gitu ya. Bukan artinya x4, x3, x2, bukan, tapi merupakan x, variabel x, tapi x-nya itu cuma untuk membedakan bahwa akar polinomialnya itu ada 4. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masukkan nilainya kalau x1 dan x2-nya 0. Nah, ini kan sama kebetulan ya, x1, x2-nya 0. Kalau kita masukkan x1, x2 0 pada fungsi turunan kedua, yaitu 240x pangkat 3 min 540x pangkat 2 ditambah 240x, maka masing-masing kita kalikan 0. X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 dikalikan 240 pun jadi 0 ya. X pangkat 2 0 pangkat 2 dikalikan 540 pun jadi 0. Artinya semuanya ini pun hasilnya kalau dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Yang kedua adalah bagaimana kalau x-nya sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1 kita masukkan persamaannya, maka kita dapatkan 240 kali 1 pangkat 3 dikurangi 540 kali 1 pangkat 2 ditambah 240 kali 1 ya. Artinya kita tinggal lihat, kalau kali 1 kan tetap nilainya ya, berarti 240 dikurangi 540 ditambah 240, hasilnya berapa? Min 60, minus 60. Ini penting nih, angka-angka hasil terakhir nih ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah kalau kita masukkan dengan x sama dengan 2, berarti 240 dikalikan 2 pangkat 3 jadi 8 ya, berarti kita kalikan 8. Kemudian minus 540 kali 2 pangkat 2 kali 4 berarti ditambah 240 kali 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 240. Ini positif berarti nilainya nih. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah ya, kalau x1 2-nya sama dengan 0, kita masukkan di turunan kedua ya, dia bukan solusi. Kenapa? Karena dia merupakan inflection point. Jadi titik belok. Kalau x sama dengan 1 kita masukkan tadi, apa solusinya? Berdasarkan rumus ini ada rumusnya nih ya. Ada rumusnya nih. Kalau hasilnya positif merupakan solusi minimum, saya ulang kembali. Kalau hasilnya setelah kita dapatkan negatif, maka dia merupakan solusi maksimum. Sehingga apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita ternyata kalau saya masukkan angka 1, saya dapatkan min 60, minus 60, maka solusinya merupakan solusi maksimum. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau saya masukkan nilai X-nya 2, kita dapatkan positif 240. Kalau positif, maka solusinya adalah solusi minimum. Gitu ya. Jadi kalau dari grafik itu,
kita bisa tahu nih, grafiknya itu bergerak ya, titik belok di 0, kemudian dia maksimum, kemudian minimum. Nah itu ya, sebetulnya titik-titik itu yang dimaksud ya dalam penggambaran. Sudah saya jelaskan bahwa metode klasik itu pembahasannya ada 3 bagian ya. Pertama yang kita bahas barusan ini yang kita sebut sebagai optimasi tanpa kendala variabelnya tunggal. Ya, setelah ini selesai kita masuk pada pembahasan kedua, optimasi tanpa kendala variabel jamak. Nah, kalau kita akan sebut sebagai tanpa kendala itu artinya tidak ada syarat, tidak ada fungsi kendala, gitu ya, tidak ada constraint, tidak ada pembatas. Yang ada cuma apa? Yang ada cuma fungsi objektif dengan variabel. Kalau yang atas variabelnya tunggal, satu variabel saja, yang bawah variabelnya lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3 dan seterusnya. Nah, pembahasan yang lengkap itu adalah optimasi dengan kendala dan variabelnya jamak. Memang pada kenyataannya variabel itu harusnya lebih dari 1, banyak. Dan sewajarnya juga bahwa kalau kita punya fungsi objektif, punya masalah, maka ada pembatas atau syarat-syarat yang menyebabkan masalah itu muncul. Nah, itu kita sebut sebagai hal yang terakhir nih, optimasi dengan kendala dengan variabel jamak. Oke ya. Nah, kemudian apalagi yang sudah saya jelaskan? Di metode klasik yang kita sebut sebagai diferensial, ini saya sedikit mengenalkan tentang diferensial ya. Jadi persamaan diferensial itu kalau saya punya fungsi fx, saya turunkan atau saya diferensialkan, maka dia kita bisa tuliskan menjadi dfx per dx. Dfx per dx ini cara membacanya apa? Artinya turunan pertama fungsi objektif diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap variabel x. Turunan pertama ya. Nah, kalau itu variabelnya tunggal. Bagaimana kalau variabelnya lebih dari 1? Nanti ini sengaja ya saya jelaskan di awal. Karena apa? Karena metode kita ini nanti bergeraknya ke variabel jamak. Ya. Kalau variabel jamak kayak apa? Kalau variabel jamak otomatis, anggaplah kita bilang 2, kita punya 2 variabel. Ini variabel jamak masuk ya. X1, X2. Kalau saya turunkan, maka apa yang terjadi? Maka ada beberapa variasi turunan yang perlu kita pikirkan. Apa itu? Yang pertama adalah kalau saya sudah turunkan dia terhadap variabel X, maka pasti saya akan cari juga terhadap variabel yang lain, yaitu variabel X yang lain. Kalau ada 2 variabel X1, X2, maka pada waktu saya turunkan dia terhadap variabel X1, pasti nanti akan saya cari juga turunan pertama terhadap variabel X2 yang bawahnya ya. Nah, turunan pertama, masing-masing ini turunan pertama, tapi variabelnya beda-beda. Yang satu terhadap variabel X1, yang satu lagi terhadap variabel X2. Ya. Nah, pada waktu kita menurunkan terhadap 2 variabel, tentu pada waktu kita ingin mencari turunan kedua, kita dapatkan lagi variasinya, yaitu kalau turunan pertama terhadap X1 saya turunkan lagi terhadap X1, saya dapat apa? Saya dapat bagian yang awal ini. Ini adalah turunan kedua setelah diturunkan terhadap turunan pertama, sehingga kita sebut sebagai turunan kedua fungsi objektif diturunkan terhadap X1 dan diturunkan kembali terhadap X1, atau dalam persamaan matematik kita tuliskan turunan kedua fungsi objektif terhadap variabel X 2 kali ya. Nah, kalau terhadap X1 2 kali, tentu saja ada lagi diturunkan terhadap X2, sehingga di sini disebutkan turunan kedua fungsi. Yang pertama diturunkan terhadap X1, kemudian diturunkan sekali lagi terhadap X2 ya. Nah, demikian halnya dengan turunan pertama untuk X2. Karena ini adalah turunan pertama, kalau saya turunkan dia terhadap X1 dan X2, terjadi variasi yang lain, yaitu turunan kedua terhadap X1 X2 atau X2 X1, dan turunan kedua terhadap X2 2 kali. Ya, bentuk ini ya. Jadi kalau kita pakai bentuk matriks, ini nanti hubungannya ke matriks Hessian. Nanti di pembahasan yang akan datang ya, akan saya kenalkan dengan matriks Hessian. Matriks Hessian itu apa? Matriks Hessian itu adalah turunan kedua dengan variasi yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini nih, cara paling mudah.
karena ini adalah dua variabel, maka matriksnya adalah 2 kali 2. Kenapa? Karena variasinya yang memungkinkan adalah 1,1, 1,2, 2,1 dan 2,2. 1,1 itu adalah X1, X1. 1,2 itu adalah X1, X2. Berarti turunan kedua ya, ini di bawah semua ya. 21 berarti turunan kedua dan turunan X1. 22 berarti 2 kali diturunkan terhadap X2. Gitu ya. Itu pembahasannya, sehingga kita nanti pada waktu kita masuk kepada materi Hessian atau materi di metode yang lengkap, yaitu materi yang pertama, yang ketiga ya, optimasi dengan kendalian dan variabel jamak, ini bisa kita pakai. Jadi kalau sudah berhubungan dengan jamak, maka matriks Hessiannya kita pakai ya, 2 poin ini nih. Nah, kemudian yang barusan kita pelajari tadi adalah ini nih, kata kuncinya tuh di sini nih. Ya, ini yang penting nih. Ya, yang pertama adalah kalau kita punya fungsi objektif, kita ingin tahu bagaimana nilai ekstrimnya, bagaimana akar-akar polinomialnya, maka kita pakai teorema syarat perlu, yaitu diturunkan sekali dan buat sama dengan 0. Ya, turunan pertama fungsi objektif sama dengan 0, hasilnya nanti kita dapatkan X sama dengan suatu nilai. Itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim atau X star. Ya, atau X star. Jadi sekarang ada beberapa simbol ya, ada beberapa nama yang baru, tolong dipahami dan diingat. X star. Yang kedua adalah nilai ekstrim yang sudah kita peroleh nanti kita pakai untuk uji coba. Di mana? Di teorema syarat cukup. Ya. Untuk apa gunanya? Untuk mencari apakah dia merupakan solusi maksimum atau minimum. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah di teorema syarat cukup, lakukan sekali lagi turunan terhadap variabel itu. Jadi kita sebut sebagai turunan kedua dari variabel X. Ya, kalau setelah kita turunkan, kemudian nilai ekstrim yang kita dapatkan di teorema syarat perlu kita masukkan dia, seperti ini ya, kita masukkan, maka kita akan dapatkan nilainya. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif? Kalau dapatkan hasilnya positif atau lebih besar 0, maka kita sebut solusinya solusi minimum. Oke ya, seperti itu ya, minimum. Jadi kalau dia positif, maka solusinya solusi minimum. Kalau fungsi objektifnya yang turunan kedua kita turunkan dan kita masukkan nilai ekstrim ke dalamnya dan kita dapatkan hasilnya lebih kecil 0 atau negatif, maka kita katakan solusinya solusi maksimum. Nah, hasil dari solusi maksimum kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk mencari berapa nilai fungsi objektifnya. Jadi kalau di sini misalnya tadi kita dapat angka 2 misalnya, saya masukkan di dua fungsi objektifnya, 2 f sama dengan f dalam kurung 2, berarti kalau ada satu persamaan kita masukkan penggantikan X sama dengan 2, kita masukkan nilainya, berapa nilainya hasilnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai solusi maksimum atau mungkin solusi minimum. Ya, tapi dengan cara ini kita tidak lakukan coba-coba. Ya, bukan coba-coba satu-satu dicoba satu-satu juga, tapi kita akan dapatkan hasil secara cepat. Ya, karena itulah metode klasik bisa dijadikan salah satu contoh hasil, ya, salah satu cara untuk mendapatkan nilai optimal dari suatu persoalan. Nah, kemudian bentuk ini, persamaan contoh soal ini akan kita bahas mundur ya. Jadi saya balik lagi ke soalnya. Suatu generator listrik DC mempunyai tahanan output R besar, ya. Output open sebesar V volt. Nanti kita lihat gambar. Kemudian akan dicari tahanan beban R, ya, agar daya yang tersalur maksimum. Ya. Nah, sekarang dalam soal ini salah ya, ini R-nya R kecil ya, beban R. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, di generator itu ada tahanan yang kita sebut sebagai tahanan dalam, R-nya R kecil. Dan di beban itu ada R juga yang kita sebut sebagai R kecil. Ya, disimbolkan di sini ya. Disimbolkan di sini. Jadi kita nanti bisa mengetahui perbedaan R besar dan kecil. Ya. Kemudian
karena open tadi, ya, ini kalau diukur ada tegangannya, kita sebut sebagai V-volt, ya, di generator itu. Jadi ada generator, ada beban, masing-masing punya tahanan, ya. Yang di generator kita sebut tahan dalamnya R besar, yang di beban R kecil. Oke ya, itu dulu yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana maksudnya? Nah, ini saya perlihatkan dulu apa sih yang mau kita cari, ya. Kita cari penyelesaiannya, kita cari fungsi objektifnya, ya. Dari situ maka kita cari bagaimana syarat perlunya, ya. Kalau syarat perlunya sudah didapatkan, bagaimana pembuktian hasil dari nilai ekstrimnya di syarat cukup. Tapi di sini kita lihat nih hasilnya nih, titik-titik berarti hidden, ada yang tidak ya. Nah, karena itu di bagian ini nanti lebih fokus saya jelaskan, ya, sehingga hasilnya didapatkan. Oke ya. Nah, ini ya soalnya sudah saya gambarkan ulang, ya, dari sehingga kita bisa lihat, ya. Saya ulangi kembali, ada generator, ada tahanan dalam R besar, ada tahanan beban, kemudian diukur open, ini ada V-volt, ya. Kalau kita perhatikan bahwa yang dijadikan pertanyaannya adalah fungsi objektifnya itu daya. Berapa daya tersalur maksimum? Nah, gitu ya. Berarti fungsi objektif. Nah, maka kita pakai, ya, rumus apa? Rumus tegangan. Tegangan adalah arus dikali beban I kali R. V sama dengan I kali R. Tapinya R-nya ini kan R totalnya ini adalah seri. Jadi kalau kita lihat ya, R seri itu tinggal kita jumlahkan saja ya. R besar ditambah R kecil. R totalnya itu. Sehingga V-nya yang awalnya I kali R berubah menjadi I dikali R besar ditambah R kecil. Oke ya. Kalau kita mau cari I-nya, maka sama juga dengan V dibagi dengan R tambah R besar ditambah R kecil. Oke ya, ini arus. Berarti kita dapat arusnya. Kalau kita berbicara pertanyaannya adalah daya maksimum, daya itu simbolnya P. Daya adalah tegangan dikali arus. Ulangi ya, daya adalah tegangan dikali arus, V dikali I. Kalau I yang tadi nilainya adalah V per R plus R, ya. Atau kalau kita mau ganti V-nya adalah I kali R, maka banyak cara bisa kita dapatkan. Tapi persoalannya sekarang kita mau pakai bukan tegangannya ya, yang kita mau pikirkan adalah hubungan arus dengan daya, dengan tegangan, dengan beban, arus dengan beban. Maka yang tegangan ini yang perlu kita ganti dengan rumus V I kuadrat I kali R. Karena di sini ada I lagi, maka V ubah I kali R dikali I, sehingga hasilnya adalah I kuadrat dikali R. Sedangkan I-nya ini tadi kita sudah tahu I-nya apa? I-nya adalah V per R. Kita masukkan dia, substitusikan ya, sehingga persamaannya berubah menjadi daya sama dengan, gitu ya, daya sama dengan V per R plus R dikuadratkan, gitu ya, dikuadratkan. Kalau V-nya dikuadratkan, maka kita dapat V kuadrat dikali R, karena di belakangnya ada R ya. Yang bawahnya dikuadratkan, maka R plus R dikuadratkan sama juga dengan R kuadrat besar ditambah 2R besar R kecil ditambah R kuadrat yang kecil. Maka persamaan inilah yang akan kita cari. Untuk apa? Mencari turunan pertama dari fungsi objektifnya, yaitu daya. Menggunakan apa? Menggunakan teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup. Itu ya. Teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup. Oke, kita lanjutkan.
ini pembahasan yang sama kayak tadi ya. Tapi yang mau saya jelaskan tuh ini nih. Karena nanti kita akan lakukan turunan, ingat ya. Karena nanti akan kita lakukan turunan, maka yang perlu kita pikirkan itu adalah kalau saya punya turunan U per V, ingat ya, ini ada persamaan umum ya, yang mungkin kalian masih ingat. Kalau saya punya persamaan U per V, U-nya itu merupakan suatu persamaan, V-nya ada suatu persamaan, dan saya ingin mencari turunan pertamanya atau yang kita sebut sebagai aksen, maka U aksen V min V aksen U per apa nih? Per V kuadrat. Ya, per V kuadrat. Nah, ini tolong diingat. Atau rumus satu lagi. Ya, kalau perkalian U kali V, Y sama dengan U kali V. U adalah suatu persamaan, V adalah suatu persamaan. Kemudian kita ingin mencari turunannya, sama juga dengan U aksen V ditambah V aksen U. Oke ya. Contoh ini sengaja tidak terlalu saya lebih fokuskan karena nanti kita arahnya sebetulnya untuk mengingat rumus ini saja dulu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah dapatkan daya adalah V kuadrat dikali R dibagi dengan R kuadrat dikali 2R, R kecil dikuadratkan, R dikuadratkan, ya. Jadi kalau kalian perhatikan pembahasan kita di sini ya, ini sama kan persamaannya, cuma saya tulis ulang saja. Maka apa? Maka sebetulnya pada waktu kita mau mencari turunan pertamanya, nantinya itu turunan pertamanya itu, maka kita pakai U per V, U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Ini untuk mencari apa nih? Ini untuk mencari turunan pertama dari fungsi objektifnya yang dimaksud, yaitu daya. Ya, saya tulis ya. Jadi ya, jadi kalau kita lihat soal ini, ya, soal ini turunan pertamanya dari ini apa? Ya, ini adalah P aksen, atau kalau kita pakai P aksen itu adalah turunan daya dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan apa nih? R, ya, R yang dimaksud. Nah, karena R yang dimaksud kita akan mencari nilainya, nilai R-nya R kecil, maka di sini daya beban kan R kecil. Ya, ini penulisan lengkap ya. Jadi kalau ini R, nah gitu. Turunan pertama daya diturunkan terhadap beban. Ya, ini kita sebut sebagai P aksen untuk sementara ya, biar cepat. Nah, sekarang pada waktu kita menghitungnya, ya, maka kita pakai persamaan yang dalam kotak ini nih. U per V sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Ya. Nah, U yang jadi U itu mana? U yang atas, V kuadrat R. Kalau saya turunkan dia terhadap R kecil, maka sisinya V. Saya tulis V kuadrat. Ya. Kemudian dikali V. V itu yang bagian bawah ya. Saya tuliskan secara biasa, R kuadrat plus 2RR tambah R kuadrat dikurangi V aksen. Nah, dikurangi V aksen. V aksen ini adalah turunan yang bagian bawah, diturunkan terhadap R kecil. Diturunkan terhadap R kecil. Kita turunkan ya. Yang ada R kecil, yang tidak ada R kecil berarti konstanta diturunkan jadi 0. R kuadrat besar diturunkan terhadap R kecil, tidak ada dia. Maka kita abaikan. Ya. Nah, kemudian 2R besar R kecil. Nah, maka kalau diturunkan terhadap R kecil, maka 2R itu konstanta, sisanya 2R. Gitu ya, sisanya 2R. Kemudian yang terakhir, R kuadrat kita turunkan terhadap R kecil, maka didapatkan 2R. Maka di sini hasil V aksen adalah 2R besar ditambah 2R kecil dikali U. U itu apa? U itu adalah bagian atas, yaitu V kuadrat R. Tuliskan lagi gitu ya, V kuadrat R. Dibagi
Dibagi apa? Dibagi V kuadrat. Maka persamaan yang bagian bawah tinggal kita kuadratkan. Oke ya. Nah sekarang kita kali-kalikan. V kuadrat dikali R kuadrat dapat yang ini. V kuadrat dikali 2R besar R kecil dapat yang ini. Ya kan? V kuadrat dikali R kuadrat didapat yang ini. Kemudian sisanya kita kalikan ini yang bagian terakhir nih. V kuadrat R dikali 2R besar, kita dapat 2V kuadrat R besar R kecil. Kemudian V kuadrat R dikalikan 2R, kita dapatkan 2V kuadrat R kecil. Saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda nih ya. Nah 2V R kuadrat ini minus, yang ini plus, berarti sisanya 1 nanti, tapi negatif. Kemudian 2R besar R kecil V kuadrat dengan ini sama nilainya. Jadi kita lihat satu positif atau negatif. Kita coret ya. Kita coret. Hasilnya apa? Hasil yang tersisa adalah ya. Apa tuh? Ini yang tersisa dengan yang bagian belakang. Jadi kita dapatkan V kuadrat R kuadrat dikurangi R besar ya, dikurangi V kuadrat R kuadrat kecil dibagi bagian bawah semuanya. Nah, maka hasil inilah setelah V-nya kita keluarkan, hasil inilah yang kita sebut sebagai turunan pertama sama dengan 0. Kita sebut sebagai teorema syarat perlu. Gitu ya. Kita sebut sebagai teorema syarat perlu. Nah, kalau sudah ya, ini ya, saya tulis ulang saja. Nah, kalau sudah, kita lakukan apa? Kita lakukan mencari nilai R-nya ya. P aksen turunan pertama R sama dengan 0, ini teorema syarat perlu. Kita cari apa? Kita cari nilai ekstrimnya yang kita sebut sebagai R star. Kalau tadi kan X ya. Kalau nilai X kita cari X star, kalau nilainya R, sekarang variabelnya R, kita bilang R star. Nah, kita lakukan turunan kedua. Jadi P double aksen. Teorema syarat cukup. Nah, pakai cara yang sama ya. Pakai cara yang sama. Turunan keduanya pakai cara yang sama ya. Nah, pakai apa? Pakai rumus ini nih ya, U per V. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan menggunakan turunan kedua, tapi kita belum mencari berapa sih nilai ekstrimnya, betul ya? Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai ekstrimnya. Kalau saya punya persamaan V kuadrat dan seterusnya dibagi R kuadrat ditambah 2 R besar R kecil ditambah R kuadrat dikuadratkan, maka kalau kita kali silang, kalau saya kali silang, maka yang bagian bawah ini saya kalikan ke 0. Hasilnya apa? Hasilnya sisanya ini ya, hasilnya bagian atas saja. Kalau V kuadrat dikali R kuadrat besar dikurangi 2 dikurangi R kuadrat kecil sama dengan 0, maka kita akan dapatkan hasil akhirnya apa? R kuadrat sama dengan R kuadrat kecil. Jadi R kuadrat besar sama dengan R kuadrat kecil. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata R itu sama dengan plus minus R. Karena dalam akar ya, nanti ya kalau kita di pangkat 2 nih, kalau R-nya saya keluarkan, ingat ya, kalau R kuadrat sama dengan R kuadrat besar, kemudian persamaan ini saya keluarkan ya, R sama dengan akar R kuadrat sama dengan R, tapi plus minus, jangan lupa nilainya plus minus. Tapi tidak mungkin beban itu ada yang negatif, betul ya? Di dalam listrik, kalau kita bicara listrik, beban itu tidak ada yang negatif, semua beban itu positif ya, menjadi beban, kan itu disebut beban ya. Maka kita ambil yang positif, ingat ya, kita ambil yang positif. Nah, artinya ini yang kita sebut sebagai nilai ekstrim ya, atau R star sama dengan R. Nah, gitu ya. Nanti hasil R star sama dengan R itu kita masukkan kemana? Kita masukkan ke turunan keduanya ya. Nah, sekarang kita cari turunan keduanya ya. Kita cari turunan kedua. Carilah turunan kedua dari persamaan yang tadi sudah kita dapatkan. Ini persamaannya ya, persamaannya nih. Nah,
Kalau kita mau cari persamaannya, ya, saya masuk dulu ke sini. Ini sebetulnya nanti yang mundur ya, nanti maju mundur kita belajarnya. Ya, kita lihat nih persamaan kita ini nih ya, yang atas U, yang bawah V. Kita pakai pemisalan sehingga kita pakai persamaan turunan yang pembagi U per V. U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Kayak tadi sama ya. Tetapi sekarang persamaan kita tuh yang ini nih. Ya. Tapi lebih baik kita pakai yang ini yang belum disederhanakan. Kita pakai yang ini. Ini sama kan? Kiri kanan ini sama. Kita pakai yang dalam kurung ya. Nah, pakai rumus atas sebagai contoh, saya kasih contoh ya. U aksen. Kalau kita mau cari U aksen dari persamaan yang atas, maka yang kita lihat turunannya terhadap R kecil. Kalau terhadap R kecil, yang boleh kita turunkan cuma yang ini saja, yang bagian belakang. Yang bagian depannya tidak bisa. Kenapa? Karena di sini R besar, yang ini baru R kecil. Kalau ini saya turunkan, saya dapat berapa? Pangkatnya 2 nih, R kuadrat. Berarti 2 min ya, min 2 V kuadrat R. Nah ini nih, min 2 V kuadrat R. Dikalikan apa? Dikalikan V-nya, yaitu R kuadrat ditambah 2RR ditambah R kuadrat dikuadratkan. Nah, dikalikan oleh kita. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, tulis aja apa yang adanya. Dikurangi V aksen. V aksen itu bagian bawah, ya, bagian bawah. Ya. Bagian bawah ini mau saya turunkan. Nah, ini karena ini ada pangkat. Ingat ya, ini ada pangkat, maka saya kasih penjelasan tentang pangkat. Nah, ini ya, bagian bawah sini tolong diperhatikan. Ini pembahasan kita maju mundur nih. Y, ini saya kasih contoh yang lain ya, tapi mendekati soal itu. Kalau kita punya persamaan Y sama dengan X pangkat X plus 1 pangkat 2, ya, maka caranya kita pakai aturan rantai. Ya, ingat ya di matematika 1 kita sudah belajar kalkulus, ya, kita sudah belajar diferensial, aturan rantai, ya. Kalau ada pangkat seperti ini, maka pangkatnya kalikan ke depan, caranya gitu ya. Pangkatnya kalikan ke depan, ya. Pangkatnya dikalikan ke depan, dikalikan turunan dalam. Nih, dikalikan turunan dalam nih. Ya. Berapa turunan dalamnya? Turunan dalamnya 1. Karena X. Kalau saya turunkan 1. Dikalikan apa? Dikalikan persamaan dalamnya, yaitu X plus 1. Maka kalau kita kalikan, kita dapatkan 2X plus 2. Atau misal yang lain, saya punya soalnya adalah X kuadrat ditambah 2X plus 1 di pangkat 3. Maka cara aturan rantai adalah pangkatnya kalikan ke depan, berarti 3 kali turunan dalam kali turunan dalam. X kuadrat plus 2X plus 1. Dari kita dapatkan 2X plus 2. Ya, ini turunan dalam. Baru kita kalikan dengan persamaannya. Nah, ini kita persamaannya saya masukkan. Ya, persamaannya kita masukkan. Oh, ini pangkatnya tidak ada lagi. Ya. Ini persamaan pangkatnya, ini pangkat 3. Oh, jadi betul, pangkat 1 ya, pangkat 2. 3 dikurangi 1. Ini kan 3, ini 2. Oke ya. Ini salah satu contoh. Satu lagi contoh. Ya. Contoh pangkatnya sekarang bukan pangkat seperti ini ya. Ini tidak akan saya bahas lagi, tapi kita pakai pangkat dalam akar. Karena nanti kan dipakai kita, ya. Kalau kita punya dalam akar, maka kita buat akarnya itu pangkat setengah. Baru kita turunkan, tapi standarnya sama. Aturan rantai ya. Aturan rantai. Ya, untuk diferensial ya. Apa itu? Ya. Pangkatnya kita kalikan ke depan. Nah, ini pangkatnya. Pangkatnya kalikan ke depan. Kalikan turunan dalam. Ini turunan dalam nih. Ini ya, turunan dalam. Turunan dalam itu berarti kalau X pangkat 3 jadi 3X pangkat 2. 3X menjadi 3 gitu ya. Kalikan turunan dalam. Kemudian apa? Kemudian kalikan persamaannya. Pangkatnya dikurangi dengan 1. Jadi kalau pangkatnya setengah saya kurangi 1. Jadi berapa? Min setengah. Sehingga persamaan ini kalau kita tulis ulang menjadi 3X kuadrat plus 3, yaitu ini, dibagi, karena ini minus, jadi turun ke bawah ya. Kalau turun bawah, akar jadi akar, karena pangkatnya setengah ya. Min diturun ke bawah jadi positif. Nah, jadi akar X kuadrat, X pangkat 3 ditambah 3X min 5. Oke ya. Tuh.
Nah, baru saya masuk ke sini ya untuk turunan kedua. Ya. Nah, jadi pada waktu kita turunkan dia untuk dapatkan pangkat yang ini, yang belakang, ya, maka kita lakukan seperti itu. Pangkatnya kalikan ke depan, kalikan persamaan yang sama, ini ya, persamaan sama, pangkatnya kurangi dengan 1. Ya, baru kita kalikan dengan apa nih, bagian belakang nih. Ya, kalikan dengan U-nya. Ini U-nya nih. Oke ya, kita dapatkan. Oke, jadi pangkatnya kalikan ke depan, kalikan persamaan yang sama, ini persamaan yang sama kan? Pangkatnya kurangi 1, berarti pangkat 2 jadi pangkat 1. Kalikan turunan dalam. Turunan dalam ini yang berhubungan dengan R, yaitu dia 2R ditambah 2R kecil. Nah, dibagi V kuadrat, berarti bagian bawah pangkatnya awalnya kan 2, ditambah 1, 2 kali lagi jadi pangkat 4. Maka inilah yang kita sebut sebagai hasil turunan kedua. Ya. Karena tadi dalam soal solusi kita dapatkan R kecil sama dengan R besar, maka kita ganti nilai R masing-masing. R kecil itu semua kita ganti menjadi R besar, kita substitusikan. Ya. Itu untuk apa tuh? Itu gunanya untuk mencari nilai ekstrim, karena R yang sudah kita dapatkan tadi kita pakai untuk pengujian di mana kita uji di turunan kedua. Kalau kita masukkan R kecil dengan R jadi R besar, R kecil ini jadi R besar, R kecil ini jadi R besar, ya, semuanya kita selesaikan, ya, yang bawah juga sama, maka kita dapatkan persamaannya. Ini yang dalam kotak nih, ya, ya. Kemudian yang bagian belakang, ini, kalau saya kalikan yang bagian sini saja sebagai contoh ya, kenapa jadi 0? V kuadrat R kuadrat min V kuadrat R kuadrat. Ini kan sama persamaannya, artinya 0. Kalau pengali 0, maka bagian belakang ini semuanya jadi 0. Sisanya jadi apa? Sisanya cuma bagian yang depan saja. Maka hasilnya saya kasih kotak nih, ini yang hasilnya nih. Yang belakangnya jadi 0. Nah, karena ini sudah ada nilainya, tinggal kita lihat. R kuadrat ditambah 2R kuadrat ditambah R, 4R. Nah, ini 4R kuadrat. Ya, di bawahnya 4R kuadrat. Kita coret. Ya, sisanya pangkatnya yang 1 pangkat, ya, yang 1 pangkat 2 sisa terakhirnya, ya. Terus R-nya kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan R-nya. Jadi sisa terakhir, jadi kalau ini saya keluarkan, 4-nya saya keluarkan jadi 16, maka min 2/16 diperkecil jadi 1 min 1/6, 1/8. R-nya kita coret 1, jadi pangkatnya 3, jadi min 1/8 V kuadrat per R pangkat 3. Nah, ini adalah hasil apa? Hasil turunan kedua setelah nilai ekstrimnya didapatkan. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Apa kesimpulan kita? Ya, bila X starnya, kalau di sini kan R ya, saya pakai R saja. Bila R starnya kita substitusikan ke turunan kedua ini ya, dan hasilnya ternyata negatif nih, mau berapa saja artinya negatif, ya, maka solusinya adalah solusi maksimum. Oke ya. Karena dia merupakan solusi maksimum, maka terbuktilah bahwa soal yang tadi terpenuhi. Karena apa? Dia ingin mencari nilai hasil maksimum. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberi keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, mantap kan penjelasannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya.
materi yang tadi saya bahas itu berhubungan dengan metode klasik. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode yang lain ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di konten Elang DM Family yang lain.